Halo sobat sekalian, selamat datang di channel ini. Chapter 335 sudah rilis dan chapter kali ini adalah benar-benar chapter yang membuat FYP TikTok dibanjiri dengan Hagakure dan juga Aoyama. Wow, rame lah pokoknya. Sebab di chapter kali ini suatu pertanyaan yang selama ini para fans teorikan dan bertanya-tanya akhirnya terbongkar sudah. So, di chapter kali ini adalah lanjutan langsung dari chapter sebelumnya, di mana memperlihatkan Deku dan kawan-kawan yang ternyata sudah memiliki rencana cadangan. Kemudian Shigaraki yang masih mengalami keracunan Quirk New Order dan terbongkarnya rencana busuk oleh salah satu teman Deku. Wow, untuk itu sebaiknya kalian baca dulu manganya karena konten ini full spoiler. Tapi sebelum lanjut, subscribe channel ini biar admin makin semangat buat kontennya. Dan mari kita mulai. Kebangkitan para hero. Chapter dibuka dengan ilustrasi All Might yang sedang memegang sebutir telur, yang mana ini menyimpulkan suatu kesempatan dari generasi baru yang akan menjadi harapan baru bagi para pahlawan. Lanjut, kemudian kita difokuskan ke Deku yang terkejut dengan fakta bahwa Star and Stripe rela mengorbankan dirinya demi mereka para hero di Jepang agar memiliki kesempatan untuk melawan balik kepada Shigaraki. All Might kemudian menjelaskan bahwa menurut data yang diberikan oleh pihak Amerika perihal rekaman data kondisi biologi Shigaraki, mereka mendapatkan fakta bahwa Quirk New Order yang dicuri oleh Shigaraki sebelumnya bertindak sebagai racun bagi tubuh Shigaraki itu sendiri dan diduga telah menghancurkan banyak Quirk yang terdapat pada tubuh Shigaraki. Alhasil bisa saja memberikan waktu untuk Shigaraki pulih dalam waktu yang cukup lama. Namun yang jelas bahwa di sini Shigaraki sudah kehilangan banyak Quirk, sehingga ada secercah harapan bagi pihak Deku dan Hiro agar mencari tahu kelemahan apa yang ada pada Shigaraki setelah Quirk-Quirk pentingnya hancur dari dalam. By the way, salah satu Quirk yang telah diketahui hancur adalah Quirk refleksi. Jadi kedepannya Shigaraki gak bakal mudah mengembalikan serangan lawan. Nah, ngomong-ngomong soal New Order yang bertindak sebagai racun, di sini setidaknya mengonfirmasi bahwa para pilot yang menemani Star bertarung tak mengetahui bahwa eksistensi kesadaran Star yang dalam hal ini Fate Stitch Quirk tidak diketahui oleh para pilot selaku orang awam. Sebab kenyataannya di dalam dimensi All For One sendiri, Star hadir dan membantai banyak kesadaran Quirk lain, yang jadinya dapat disimpulkan bahwa terjadi dualisme kasus pada Quirk. Ada kasus yang dapat dijelaskan oleh sains, dan ada kasus pula yang hanya dapat dijelaskan secara metafisik. Dalam hal ini adalah dunia gaib. Nah, kasus tersebut sejauh ini hanya terjadi pada One For All dan All For One, sehingga semakin menambah pertanyaan lagi. Ada apa sebenarnya dengan Quirk One For All dan All For One ini? Nah, lanjut, setelah mengetahui fakta bahwa Quirk Shigaraki sebagian besar banyak yang hancur, All Might lalu menjelaskan bahwa kini pahlawan yang tersisa di Jepang sudah mulai membangun kembali kepercayaan pada masyarakat. Ditandai dengan beberapa pahlawan yang mulai beraksi kembali seperti Manual, Rocklock, kelompok The Larkers, Woz, lalu ada Will Will Pussycat, Bang Fatgum, dan hey, ada geng Orca di sini. Serta masih banyak hero lain dari Jepang yang mulai bangkit dan menolong banyak warga. Tanda bahwa meskipun mereka dicemooh oleh masyarakat, ditambah lagi villain yang bebas dari penjara banyak yang mengacau, tapi setidaknya mereka tetap terus bangkit untuk menyelamatkan negaranya sendiri dari kudeta villain yang merajalela karena All For One. Meskipun ya jumlah yang pensiun justru lebih banyak dan hero luar negeri sudah menarik diri dari Jepang, tapi ya mau tidak mau kalau ingin menyelamatkan negaranya sendiri, maka para hero ini harus bangkit dan melawan balik. Tantangan bagi pihak pahlawan. Meskipun pahlawan kini perlahan tapi pasti mulai bangkit kembali, namun ancaman yang sudah ada di depan mata bagi pihak hero malah bakal lebih berat lagi. Beberapa ancaman tersebut antara lain seperti Shigaraki Tomura yang kuatnya bikin sakit kepala, lalu All For One yang eksis kembali setelah keluar dari Tartarus, Dabi si anak Dajjal yang kekuatan apinya jauh lebih kuat dari number one hero Endeavor, dan ada si Himiko Toga yang diwanti-wanti pergerakannya karena kekuatan transformasi yang dia miliki benar-benar akan sangat merepotkan. Selain itu, ada beberapa ancaman yang mengiringi. Contohnya adalah seperti tersisa 6 biji Nomu, lalu ada puluhan ribu anggota Paranormal Liberation yang tersebar di seluruh negara Jepang, dan beberapa villain yang sebelumnya kabur dari Tartarus, yang mana 3 tambahan divisi villain ini sudah berada dalam kekuasaan All For One. Alhasil, menurut All Might saat ini, tugas mereka terlebih dahulu adalah menangkap villain atau napi yang kabur dari penjara terlebih dahulu, sebelum langkah selanjutnya menghabisi All For One beserta antek-anteknya. Lanjut, Shimizu kemudian menduga bahwa sepertinya beberapa ancaman yang disebutkan oleh All Might tadi adalah belum semuanya. Dan ya benar saja, All Might mengonfirmasi dugaan Mezo bahwa akan ada terus ancaman baru yang akan datang. So, jadi ancaman apakah yang akan datang selanjutnya? Bisa jadi adalah masyarakat anti pahlawan itu sendiri. Sebab di chapter 329, Spinner ditugaskan untuk menyuarakan hak-hak mutan agar para mutan mau bernaung kepada kekuasaan All For One. Dan juga ada potensi bahwa villain luar negeri yang akan bisa datang ke Jepang. Mengingat Star sudah gugur dan kini All For One dan Shigaraki sudah menjadi villain dengan ancaman internasional. Jadi untuk saat ini kita tak tahu pasti bantuan dari pihak hero apa yang akan datang nantinya.
Mengingat di chapter sebelumnya juga, para hero luar negeri menarik diri dari Jepang, dan kini meskipun pahlawan Jepang mulai bangkit, tapi tetap saja yang pensiun dari pahlawan lebih banyak daripada yang bangkit dari keterpurukan. Siswa pahlawan yang semakin kuat. Setelah menjelaskan beberapa fakta dan kemungkinan ancaman yang akan menghantui para pahlawan, All Might kemudian meminta kepada seluruh siswa kelas AUA untuk segera menyiapkan mental dan kekuatan mereka guna untuk menghadapi ancaman villain. Namun bukannya setuju, Bakugo kemudian berteriak dengan lantang ke arah All Might bahwa mereka sudah lama sekali menyiapkan diri untuk menghadapi ancaman yang disebutkan oleh All Might tadi. Maksud dari Bakugo di sini adalah mereka para siswa UA ini sudah menyiapkan kekuatan dan pelatihan quirk semaksimal mungkin setelah perang melawan Paranormal Liberation telah selesai. Hal ini terjadi ketika selama sebulan penuh All Might pergi menemani Deku untuk berpatroli menjadi vigilanti keliling satu Jepang hanya untuk mencari jejak All For One. Sehingga selama itu pula lah para siswa UA menyiapkan diri untuk melatih quirk mereka sampai benar-benar maksimal. Adapun latihan yang mereka lakukan belum diketahui secara pasti. Namun yang jelas yang melatih mereka adalah kelompok pahlawan dari agensi Will Will Pussycat yang beranggotakan anggota pahlawan yang cukup berbakat dalam melatih quirk. Jadi dalam hal ini, pada saat teman-teman kelas 1A berusaha menarik Deku agar kembali ke UA di beberapa chapter yang lalu, aksi tersebut adalah salah satu bukti bahwa sebelumnya mereka telah melakukan pelatihan quirk dengan maksimal, sehingga Deku yang sekelas ancaman All For One dapat ditundukkan. Well, jadi besar potensi bahwa sebentar lagi para siswa kelas AUA ini akan difokuskan mengenai beberapa kekuatan terbaik yang mereka miliki di puncak cerita saat ini. Nah lanjut, mendengar kemajuan tersebut, Deku meminta kepada Bakugo agar bertanding guna untuk membuktikan kekuatan One For All. Mendengar ocehan Deku yang sok akrab, Bakugo sekali lagi berteriak dengan lantang sampai Deku shock berat. Nih Bakugo sepertinya punya quirk baru kali ya. Maksud dari perkataan Deku tadi kemudian dijelaskan oleh Bakugo bahwa dia ingin menguji teknik clusternya yang baru guna sebagai cara menguji apakah kekuatan Bakugo bisa menghadapi One For All atau tidak. Sebab menurut Bakugo, jika quirknya saja bisa membuat One For All atau yang dalam hal ini Deku menjadi babak belur, maka Bakugo cukup percaya diri bahwa quirknya bisa menghadapi All For One. Jadi dalam hal ini, Deku bakal jadi samsak lagi untuk Bakugo. Anjir lah, gak ada tobat-tobatnya nih orang. Selain itu, yang lain pula sudah siap membuktikan kekuatannya. Jadi maybe sebentar lagi kita akan melihat pertunjukan lanjutan kekuatan yang dimiliki oleh siswa kelas A. By the way, jika kalian perhatikan di beberapa karakter seperti Soto, Kirishima, dan Ojiro, sepertinya memiliki porsi tubuh yang semakin kekar. Tanda bahwa sebelumnya mereka ini sangat keras sekali dalam melakukan pelatihan quirk. Di samping itu, All Might kemudian mulai percaya kembali dengan harapan yang ada pada kelas A. Dan di waktu yang sama pula, All Might di sini masih berkabung setelah gugurnya Star di pertarungan untuk melemahkan Shigaraki. Jadi kini All Might semakin yakin bahwa kelas A akan bisa mengatasi All For One. Sang pengkhianat. Kita kemudian bergeser jauh ke lokasi persembunyian All For One dan Shigaraki, yakni berada di gua yang sebelumnya dimunculkan pada chapter 329. Di sini terkumpul beberapa anggota inti League of Villain, seperti All For One tentunya, Shigaraki, Himiko Toga yang sempat hilang, Spinner, dan Dabi. Nah di sini Shigaraki sedang menderita karena sebelumnya diracuni oleh quirk New Order. By the way, yang mengamuk di sini adalah Shigaraki yang sudah menyatu dengan All For One, sehingga kebenciannya kini fokus pada All Might dan segala hal yang berhubungan dengan sosok All Might itu sendiri. All For One lalu menenangkan Shigaraki dengan berkata bahwa ya tak apa-apa mereka gagal mencuri quirk New Order, tapi setidaknya dia sudah memusnahkan penghalang yaitu Star and Stripe. Sehingga kini All For One bersiap untuk melakukan rencana alternatif agar mencapai tujuan utamanya. Di sini All For One juga menjelaskan lebih lengkap lagi bahwa mereka perlu menyiapkan waktu yang lebih lama lagi untuk mencapai tujuannya. Namun Dabi tak setuju dengan perkataan All For One tadi, sebab si Endeavor target yang ingin Dabi hancurkan malah move on dan tetap eksis menjadi number one hero. Jadi dalam hal ini Dabi cukup merasa gagal karena aksinya yang membongkar identitas di arc Paranormal Liberation yang lalu sekarang malah terasa biasa-biasa saja bagi Endeavor sendiri, dan malah kini Endeavor yang semakin menggebu-gebu ingin menyelesaikan masalah yang ada di Jepang. All For One kemudian menenangkan Dabi pula dengan berkata bahwa ya Dabi memiliki kemiripan dengan All For One. Namun ada perbedaan yang begitu krusial antara All For One dan Dabi, sebab All For One memiliki suatu tujuan yang kuat. Namun ada banyak sekali rute alternatif yang All For One sudah siapkan untuk mencapai satu tujuannya. Nah rute alternatif ini sudah All For One susun berpuluh-puluh tahun lamanya hanya untuk mencapai satu tujuan itu tadi. Dan bisa kalian lihat sendiri, ada banyak sekali alternatif rencana yang sudah All For One buat dan ada pula yang sudah gagal.
Lanjut, All For One kemudian meminta waktu sebentar lagi ke Dabi untuk menjaga tubuh Shigaraki sampai benar-benar sempurna. Dan All For One menjelaskan bahwa Deku kini sudah kembali ke Yue dengan pertahanan yang kuat. Nah, mengapa All For One bisa tahu hal ini? Karena saat itu pula, Shigaraki dari dalam gua langsung melihat gedung sekolah Yue beserta tembok Yue yang mengelilingi. Dan di akhir chapter, All For One menjelaskan lagi bahwa perbedaan antara Dabi dan All For One adalah All For One memiliki banyak teman, dan teman-teman yang dimaksud All For One adalah Invisible Girl atau yang kita kenal sebagai Toru Hagakure. Dan chapter 335 pun selesai. Wow, chapter yang benar-benar bikin terkejut sekaligus membantah Kaminari atau Yuga Aoyama sebagai sang pengkhianat. Di sini Hagakure juga siluetnya diperlihatkan dengan jelas dan ya cukup wow, amazing. Sorry namanya juga anak laki-laki. Oke, adapun pendapat apakah Hagakure benar-benar adalah pengkhianat, sepertinya kita akan bahas lebih padat di konten detail nanti. Sebab admin memiliki pendapat berbeda dengan fenomena yang terjadi pada Hagakure. Apakah dia benar-benar menjalin kerjasama dengan All For One, atau dia selama ini tak sadar dimanfaatkan oleh All For One itu sendiri. So, maka dari itu, admin sudah menyusun berbagai data terkait yang terjadi di chapter 335 dari sepanjang My Hero Academia berlangsung. So, sebelum menutup konten ini, bagi kalian yang sebelumnya menuduh Aoyama sebagai pengkhianat agar meminta maaf ke Yuga Aoyama. Ya, admin juga sebelumnya gitu sih, tapi ya namanya juga manusia. Itulah pembahasan kita pada kali ini. Sanggap apabila ada yang kurang, request juga di kolom komentar untuk pembahasan selanjutnya. Dan akhir kata, see you next time.